Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, yaitu arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Pelajaran kedua adalah penjelasan tentang rukun-rukun Islam yang 5. Dan yang pertama dan yang paling agung adalah syahadah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Dengan menjelaskan makna-maknanya, juga menjelaskan syarat-syarat la ilaha illallah. Dan makna dari la ilah yaitu peniadaan terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun illallah, kecuali Allah, adalah penetapan bahwasanya ibadah hanya milik Allah, tidak ada sekutu baginya. Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam mempunyai rukun-rukun yang tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Dan yang dimaksud dengan rukun adalah bagian sesuatu yang paling kuat, yang tidak akan tegak sesuatu kecuali dengan hal tersebut. Dan perumpamaan rukun Islam seperti tiang-tiang bagi sebuah bangunan, dan sebuah rumah tidak akan tegak kecuali dengan tiang-tiang, dan tiang tidak akan tegak kecuali dengan paku. Maka rukun-rukun Islam adalah tiang-tiang agama Islam. Juga bagian-bagian yang terkuat yang tidak akan tegak agama Islam kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Adapun makna kalimat Islam adalah al-istislam lillah, berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Maka barang siapa yang tidak ingin atau tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia adalah orang yang menyombongkan diri. Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga kepada selainnya, berarti dia adalah orang yang musyrik. Maka dengan ini kita mengetahui bahwasanya Islam bertentangan dengan dua perkara, yaitu kesombongan dan kesyirikan. Dan agama Islam ini dibangun di atas 5 rukun yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Ini adalah 5 rukun-rukun Islam yang tiang-tiang yang tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Dan rukun Islam yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karena itu, Nabi kita alaihi salatu wassalam mendahulukan penyebutan 2 persaksian ini dalam sabdanya, bunyal Islam ala khams. Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka persaksian bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah dan Nabi kita adalah utusan Allah adalah 2 rukun yang paling agung dalam rukun Islam. Bahkan 2 hal ini adalah pokok agama ini yang dibangun di atasnya agama tersebut. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung secara umum, kalimat yang paling mulia dan kalimat yang paling tinggi. Bahkan dia adalah zikir yang paling utama.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Juga sabda beliau, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku ucapkan juga nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan, segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan la ilaha illallah ini adalah inti dakwah para rasul, juga ringkasan dari tujuan diutusnya mereka. Bahkan kalimat yang paling pertama yang didengarkan oleh kaum-kaum para anbiya yaitu kalimat u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, kalian tidak mempunyai sesembahan kecuali Dia. Maka di sini penulis kitab ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, memperingatkan kepada kita bahwasanya ketika kita mengajarkan dua kalimat syahadat, perlu untuk dijelaskan makna-maknanya, juga perlu dijelaskan tentang syarat-syarat dari la ilaha illallah. Adapun makna dari kalimat la ilaha illallah, maka beliau penulis kitab ini rahimahullah telah menyebutkan bahwasanya la ilah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, adalah peniadaan terhadap seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peniadaan hak terhadap seluruh yang disembah selain Allah. Illallah, kecuali Allah, adalah penetapan bahwasanya ibadah hanya berhak ditujukan kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Ini adalah kalimat yang dibangun di atas dua rukun yang agung dan pondasi yang kuat. Karena tidak ada tauhid kecuali dengan dua hal tersebut, yaitu an-nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan secara umum bagi seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak ada hak bagi mereka untuk disembah, baik itu benda mati, hewan, atau tumbuh-tumbuhan atau selainnya. Juga penetapan khusus bahwasanya ibadah hanya berhak, ya, dengan segala bentuknya hanya berhak ditujukan kepada Allah semata. Maka barang siapa yang meniadakan tapi tidak menetapkan, maka dia tidak termasuk orang yang bertauhid. Dan barang siapa yang menetapkan tapi tidak meniadakan, maka juga tidak disebut orang yang bertauhid. Maka seorang tidak dikatakan bertauhid kecuali meniadakan dan menetapkan. Meniadakan hak bagi selain Allah untuk disembah dan menetapkan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Juga firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Juga firman Allah, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni. Juga firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan dengannya selain apapun.